Akbar, Allahu Akbar. Udah azan mas, sholat dulu. 5 menit lagi. Masih dengan posisi menciumi aroma kepala sang istri. 5 menit pun berlalu. Mas, waktunya nanti habis. Nisa pun mulai geram atas kelakuan manja suaminya. 5 menit lagi. Janji, katanya lagi. Kini wajah istrinya yang menjadi sasarannya. Ya sudah, Nisa gak mau lagi. Kasih jatah. Loh, kok gitu sih? Raihan pun mulai menghentikan aksi nakalnya. Udah tahu azan, masih aja nakal, jawab Nisa dengan wajah cemberut. Ya sudah, iya, tapi ada syaratnya dulu. Apa? Pejamkan dulu mata kamu. Tapi jangan kaget. Habis nanti pipi saya kamu tampar. Iya, cepetan mas, Nisa mau sholat. Setelah mata bulat itu terpejam, Raihan melumat bibir ranum milik istrinya. Bingkai keduanya bertemu hingga Nisa merasakan sulit untuk bernapas. Kemudian Nisa mencubit dada suaminya yang ganas tanpa menghiraukan desisan suaminya. Au, kok kamu cubit sih? Nisa gak bisa napas, mas. Hahaha, morning kiss, istriku, jawabnya kemudian. Berlalu menuju kamar mandi. 10 menit berlalu. Raihan sudah selesai dengan ritual mandinya. Dengan memakai kaos oblong warna putih dan celana pendek selutut, beranjak menuju lemari pakaian. Mengambil baju kokoh berwarna biru dongker dengan bawahan sarung hitam yang menambah kesan ketampanannya. Bersiap membentangkan sajadah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama sang istri. Tetapi ia melihat istrinya itu masih meringkuk di bawah selimut, menutupi segala anggota tubuhnya. Raihan pun menghampiri istrinya yang masih terbaring. Kemudian meraih saklar lampu. Klek, lampu menyala. Nampaklah Nisa yang menutupi semua anggota tubuhnya. Ada bercak di sekitar selimut yang dipakai sang istri. Raihan yang melihat itu pun merasa sangat bahagia. Sempurna sudah. Kini ia telah memiliki Nisa seutuhnya. Raihan duduk di tepian, mengelus pundak kepala istrinya yang berbalut selimut. Katanya mau sholat. Kok masih tidur sih? Tanya Raihan dengan suara menggoda. Ini semua salahnya Mas Raihan. Gara-gara Mas, Nisa gak bisa gerak. Sakit tahu? Nisa berucap dalam keadaan tertutup selimut. Ya sudah, saya yang salah. Apa perlu digendong? Gak. Nantinya Mas Raihan curi kesempatan lagi. Dengan keadaan tertati, Nisa berjalan ke kamar mandi. Raihan langsung tertawa terbahak-bahak melihat istrinya itu berjalan seperti penguin. Sangat menggemaskan batinnya. Selang beberapa menit kemudian, Nisa keluar dari kamar mandi lengkap dengan mukenahnya, berjalan menghampiri suaminya yang sudah menunggu di sajadah tempat mereka akan melaksanakan sholat berjamaah. Ayo mas, ajaknya ketika sudah berada di belakang.
Suratnya Al-Ikhlas sama Al-Kausar. Maaf ya, lirih Raihan. Mas Raihan ngomong apa sih? Bagi Nisa itu sudah sangat sempurna. Mas kok jadi cemberut? Mas janji nanti akan hafalin suratnya yang panjang. Nisa hanya tersenyum menanggapi perkataan suaminya. Baginya bisa berjamaah dengan suaminya pun sudah sangat bahagia. Berbeda dengan Raihan, ia merasa belum pantas mengimami istrinya yang begitu salihah dibandingkan dengan dirinya yang begitu merasa berdosa. Ya, selama ini Raihan hanya menghabiskan waktunya untuk bekerja tanpa menghiraukan panggilan agama. Padahal semua itu tidak ada artinya jika tidak diiringi dengan iman. Oleh karena itu, Ridwan Malik, ayah Raihan, menjodohkan anaknya dengan anak sahabatnya, Rustam Effendi, berharap dengan pernikahan anaknya dengan anak sahabatnya, putra semata wayangnya itu bisa menjadi sesosok pemimpin yang bukan hanya bisa memimpin perusahaan, tetapi juga bisa memimpin keluarganya kelak. Allahu Akbar. Raihan memulai takbir. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah selesai salam, Nisa menunggu suaminya itu berbalik arah untuk mencium punggung tangannya. Tapi suaminya itu tak kunjung berbalik. Nisa menepuk pelan pundak sang suami. Mas, Raihan langsung berbalik arah, mendekap erat istrinya. Air matanya pun mengalir deras. Entah apa penyebabnya, Nisa pun juga tak tahu. Masih dalam keadaan terisak di pelukan istrinya, perlahan Nisa mengelus-elus pundak sang suami, mencoba memberikan ketenangan kepada suaminya. Raihan yang merasa ada balasan dari sang istri, perlahan mensejajarkan posisinya. Maaf kenapa mas? Tanya Nisa tak paham. Saya merasa belum pantas untuk mengimami sholatmu. Bacaan sholat pun saya masih tertati, ucapnya lirih. Mas Raihan, kenapa? Gak ada yang salah kok. Untuk masalah itu kan bisa dipelajari. Kenapa harus nangis? Mas Raihan cengeng, timpal Nisa, kemudian mencium punggung tangan suaminya. Biarin cengeng sama istri sendiri, ujarnya menampakkan senyuman. Mau cium kening? Mumpung Nisa lagi baik, tawar Nisa menggoda suaminya. Sekejap tubuh mungil itu kembali ia dekap. Erat, sangat erat, seakan melepaskan rindu yang mendalam. Terima kasih istriku. Raihan tersenyum, kemudian mencium kening istrinya. Saya berjanji akan berubah demi membahagiakanmu. Saya berjanji akan lebih giat lagi untuk memperdalam ilmu agama. Ya, itu janji saya kepadamu, ucap Raihan dalam hatinya. Bersambung.